Alladzina tabu 160 surat Al-Baqarah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, mereka memperbaiki amal-amal mereka, wa bayyanu, kalau taubat dari agama Yahudi ke Islam, makna taubat ya masuk Islam. Kalau yang dimaksud bukan Yahud, ya taubat. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki amalahum, amal mereka, wa bayyanu ma katamu, mereka menjelaskan apa yang dahulu mereka sembunyikan. Sudah sering dibahas ya, perkara-perkara yang disembunyikan kaum Yahudi tentang Rasulullah SAW dan lain-lain. Faulaika, maka mereka itu atubu, aku Allah terima taubat alaihim, atas mereka, ayakbalu taubatahum, wa ana at-tawwabur rahim, aku Allah adalah zat at-tawwab, yang maha menerima taubah, ar-rahim, yang maha kasih sayang, bi makna memberikan nikmat, bil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Setiap detik manusia berdosa, tiap detik pintu taubat juga masih terbuka, ya kecuali syirik ya, kecuali menyekutukan Allah. Alhamdulillah, kita tidak maksum, selalu terlibat dosa, tapi bab taubah maftuh ila yaumil qiyamah. Untuk seluruh umat, pintu taubat terbuka sampai hari kiamat. Untuk pribadi, orang per orang, pintu taubat terbuka sampai kiamat sughra, yakni al-ghargharah. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selagi dia belum meregang ajal. Ghargharah. Ghargharah itu yang bunyi di leher itu, orang yang akan mati. Belum itu masih bisa diterima. Alhamdulillah. Innal ladzina kafaru. Selanjutnya 161. Sungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar. Ini penting ini. Jangan terpengaruh pemahaman yang mengatakan orang kalau mati kafir masih bisa diampuni Allah. Yang saya maksud kafir itu su'ul khotimah kubro, yang betul-betul mati tidak bawa la ilaha illallah ya. Jangan sampai terpengaruh. Siapapun yang bicara dengan kitab apapun, dalil apapun, bertentangan dengan nas Quran, ini nasnya ini. Perhatikan dan hafalkan ayat ini, 161 suratul Baqarah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Tidak cukup sampai di situ. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Mau dalil apa lagi? Ini sudah jelas nih. Wah, kasihan dong. Ya, suruh masuk Islam. Selesai. Sebelum mati suruh syahadat, taubat, masuk agama Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffarun, dalam keadaan kafir. Ini tidak ada hubungan dengan muasyarah kita di alam dunia. Beda lagi urusannya itu. Kita tetap tidak boleh berbuat zalim kepada mereka di alam dunia. Mereka juga insan, kita juga insan. Bukan ini enggak bahas ke sana, ini yang dibahas di akhirat. Wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah. Bagi mereka laknat Allah, para malaikat, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Di Sawi ini juz 1 halaman 140.
Ay wa hum mustahiquna dzalika fid dunya wal akhirah. Mereka memang berhak mendapatkan laknatullah, laknatul malaika, laknatun nas di alam dunia dan alam akhirat. Kafir itu sudah tidak ada lagi dosa yang di atasnya. Udah ujung-ujungnya dosa itu. Sudah di atas dosa, sudah apa itu? Kafir itu. Ya, maaf ini bahasanya agak jorok. Waktu saya belajar tauhid di Tegal dulu, guru saya bilang, Bi Ahmad, ya ibarat kafir itu ibarat tai lah, ibarat tai manusia kotoran. Iman itu ibarat emas. Jadi udah nggak ada bahasa lagi, udah yang terjelek, sejelek-jeleknya penghinaan kepada Allah, penentangan kepada Allah, kekurang ajaran kepada Allah, ya kufur itu. Ini juga ilmu penting buat kita ini, bahwa dosa yang paling berbahaya, hijab yang paling berbahaya antara hamba dengan Tuhan itu ghaib, tidak terlihat. Ini kafir nggak kelihatan loh, pekerjaan hati. Jadi kalau kita suruh memastikan fulan ini pasti mati kafir, susah kita. Itu pekerjaan hati. Bisa jadi dia satu hari sebelum, ini cerita bisa jadi ini ya, husnudzan, cerita bisa jadi satu hari sebelum mati dia taubat dari aliran sesat, atau mungkin dia mengucap la ilaha illallah, kita tidak tahu. Sulit. Hanya kita diperintahkan nahkum bil zawahir. Kalau dia orang Nasara, pekerjaannya ke gereja, di rumahnya ada salib, ya khalas Kristen, kita hukumi zahirnya. Tapi batinnya sulit ya. Saya ada satu riwayat, ini ala sabil isti'nas, sekedar untuk menambah kita tafakkur, untuk lebih menenangkan hati di dalam merenungkan tentang urusan batin. Saya pernah baca di salah satu kalamul habaib itu, ada satu wali min awliyaillah min habaibina, kalau saya tidak salah itu Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, atau wali yang lain, al-muhim min habaibina, namanya saya tidak terlalu ingat, kejadiannya sih saya hafal. Jadi saat beliau di salah satu kapal laut itu, ada orang bizil ifranj, pakaiannya sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki barat kafir tulen sudah. Bahasanya ya bahasa sana, bahasa Inggris. Dan ini zaman dulu. Udah tidak ada tanda-tanda iman sama sekali. Tidak ada tanda-tanda di umat Nabi Muhammad wal Islam wal apa. Kemudian Habib Ahmad bin Hasan atau siapa itu yang lain, Habib ini datang ke orang itu lewat satu penterjemah yang bisa bahasa Inggris. Terus bilang, "Gullu anta dzu sarirah hasanah ma'a rabbik." Ini kurang lebih yang saya ingat ya. Kamakal. Kamu ini punya hati yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaget sih orang barat ini. Terus ngomong lagi si Habib Ahmad, "Anta ta'malu fi khalwatik." Saat engkau sendiri, tidak ada orang, engkau mengerjakan ini kepada Allah dengan jenis-jenis ibadah batiniah yang unik-unik. Itu disebut sama Habib Ahmad bin Hasan satu-satu. Ini. Kaget itu si orang yang berpakaian ifran, berpakaian Peranji itu, berpakaian barat. Akhirnya beliau bilang, uktum. Suruh nerjemahkan ini ke bahasa Arab. Tolong rahasiakan. Nah, kalau ada kejadian begini mau ngomong apa kita ini? Jadi hatta kita melihat satu orang kafir dengan pakaian kufur, jangan di hati loh. Di hati kita hakimi, ini orang derajatnya di bawah saya. Saya mukmin, dia kafir. Saat ini. Nah, kalau dia ternyata mukmin mastur, siapa yang tahu? Bisa jadi tahun depan dia aslam thumma taba thumma wartaga wa mata ma'al wilayah. Ya, kita tidak tahu. Bisa jadi ini orang pulang masuk Islam, ibadah, dapat kewalian, meninggal jadi wali. Nah itu
menentukan seseorang di bawah kita itu sulit. Kalau Imam Ghazali sering memperingatkan, kita tidak tahu khatimah, akhiran seseorang dan akhiran kita itu majhul, tidak tahu kita. Bisa jadi kita sekarang baik, wa na'udzubillah, thumma na'udzubillah, kita su'ul khatimah di akhir umur. Bisa jadi orang yang saat ini sedang busuk, di akhir umurnya dia berubah baik, wa yukhtam lahu bil husna, kita juga tidak tahu. Yang lebih parah lagi kejadiannya Habib Ahmad bin Hasan tadi. Dilihat zahirnya murni sudah ini kafir ini, cara zahir. Tidak tahunya min ibadillah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hukum zahir kita tegakkan, nahkum bil zawahir, tapi batin rahasiakan. Jangan ada istighfar, penghinaan, su'udzon, benci. Saya sering meriwayatkan kan itu riwayatnya kedua-duanya guru saya, Syekhuna Ghostalani dan Syekhuna Mbah Mangli radhiyallahu taala anhuma wa rahimahumullah taala. Dua-duanya guru saya dalam ijazah, juga nasihat-nasihatnya saya pakai. Tapi memang saya lebih banyak mengambil dari Kiai Ghostalani. Riwayat yang sering saya bawa itu. Jadi Mbah Mangli datang ke Kiai Ghostalani, kemudian beliau berkata, saya akan menghancurkan orang-orang munafik. Semangat dakwanya memang tinggi. Ini wali, ini dua-duanya wali loh, jangan disalahkan, jangan dihina. Ini mah ibrah saja, iktibar buat kita. Dua-duanya waliullah. Itu Kiai itu orangnya tidak pernah marah itu, sabar. Itu kalau di Darul Hadith dulu zaman beliau masih sehat, saya dengar dari almarhum Ustaz Abu Hamid, nggak pernah mau di depan, belakang, bantu-bantu cuci piring, bersih-bersih, mutawadhi orangnya, nggak mau kelihatan. Dari tempat nanti ikut bersih-bersih, tabarukan dengan hall Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi. Kalau datangnya sedang hall, kalau datangnya tidak hall, ya tabaruk sama Ustaz Al-Imam. Ma yuhibbul zuhur abadan, tidak mau nampak terlihat kewaliannya sama sekali. Kayak kesalahan itu, selalu ingin tidak terlihat apa-apa. Mbah Mangli beda lagi nih, min rijalid dakwah, waliullah, semangat dakwanya tinggi. Mendengar itu kayak kesalahannya marah keras, sampai semua yang hadir di kamar situ, ada Syekhuna Abu Yahya, almarhum Ustaz Abu Hamid dan lain-lain, heran, nggak pernah marah ini Ki Agus ini, selalu sabar. Tapi begitu yang diusik urusan batin dah, katanya beliau, kesian orang-orang itu, sudah nanti di akhiratnya masuk neraka, di alam dunianya dibacakan Yasin biar hancur, biar ini terdiam. Mbah Mangli tidak komentar sama sekali, tapi beliau menerima itu bantahan. Buktinya tidak lama setelah itu kan malah jadi besan antara dua wali ini, jadi besan. Saya paham yang di dalam hati Kiai Ghostalani itu. Ini Allah dengan ibad itu ada hubungan loh. Kalau ibad yang ahbab, yang baik-baik, aulia, anbiya, mursalin, ini sudah jelas lah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya ma'allah, fil akhirah ma'allah. Aman sudah kelompok ini. Ada kelompok satunya ini, ibad juga, meskipun kufar, mereka hamba juga kan. Kalau kata Saudara Imam, nukil dari ajarannya para sufiyah itu, ada nafkhah. Allah tiupkan ruh pada mereka. Tetap ada hubungan antara ibad dengan ma'bud. Nah, mereka sedang kafir, tapi siapa yang menjamin kalau 1 menit sebelum meninggal Allah Ta'ala turunkan iman kepada mereka? Tidak ada yang bisa membantah. Tapi ini taruh di batin kita. Kalau melihat kufar, tetap kita doakan mereka biar sadar, supaya menjadi ahli la ilaha illallah, meskipun 1 menit sebelum meninggal, biar di akhiratnya menjadi ibadah mukramun. Fadlullah wasi'. Siapa yang bisa menjamin? Ada orang dari lahir di keluarga Kristen, Yahudi,
Kafir terus, anaknya kafir sampai TK, SD, SMP, SMA, kuliah kafir terus, rumah tangga kafir. Sehari sebelum meninggal melihat kebenaran la ilaha illallah, thumma aslam, menjerit kepada Allah, mati. Husnul khatimah dakhalal jannah. Habis dosanya. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Karena itu orang yang berdakwah kepada kufar, kepada usah, kepada ahlul maksiyah tidak boleh pakai hawa nafsu. Zahirnya boleh semangat keras boleh, batinnya tetap la haula wala quwata illa billah. Jangan-jangan begitu saya ngomong saat dia menasihati orang-orang yang maksiat ini taubat, besoknya maghribnya lebih tinggi dari yang bicara. Sebab yang bicara ini, para dai ini kan penyakit riaknya kan luar biasa dahsyat. Sedangkan orang-orang usah ini riaknya sedikit ini. Nah, mereka maksiat, tapi dibanding tukang ceramah, tukang beri nasihat ya, perasaan dirinya baik itu masih jauh lebih baik orang-orang ahlul isyan daripada ulama-ulama. Dari sisi itu ya, dari sisi itu. Dari sisi Safaul Galib bisa jadi, tapi bisa juga kalau duatnya kayak Wali Songo, wa khulafa'uhum ya lain lagi itu. Yang saya ceritakan doa-doa kayak gitu. Orang-orang yang masih perlu memperbaiki diri tapi sudah mengajar. Belum tentu. Walhasil, al-khatimah majhulah. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi si kufar nanti syahida la ilaha illallah, thumma aslam, wa mata ala husnul khatimah. Tapi yang positif, secara zahir kita lihat dia memang mati dalam keadaan Yahud, Nasara, rumahnya ada salibnya, tiap minggu ke gereja, tetap kita hukumi seperti ini. Nahkum bil zawahir, tetap mereka innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Di akhiratnya bagaimana? Bisa enggak si kufar ini taubat? Tidak bisa. Tidak bisa. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam laknat. Mereka kekal di dalam neraka. Mereka kekal di laknat Allah. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak akan diringankan siksa neraka meskipun sekejap mata. Walahum yunzarun. Dan tidak ada lagi waktu penantian pengakhiran untuk mereka diterima tobatnya atau diterima udurnya. Walhasil tidak ada harapan lagi kalau meninggal dalam keadaan kafir. Disyafaati Rasulullah bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kabair min ummati, bukan kufur loh, bukan li ahli al-kufri. Syafaatku kata Nabi ujungnya itu untuk ahlul kabair. Jelas yang shaghair apalagi kan. Pemahamannya kan begitu. Kalau yang dosa besar saja bisa disyafaati Rasulullah SAW, apalagi shaghair. Tapi kufur, syirik tidak bisa. Tidak ada bab syafaat di situ. Tidak bisa. Kalau yang mensyafaati Syekh Abdul Qadir bagaimana? Orang-orang Kristen itu ya nggak bisa. Tidak bisa. Nabi Muhammad aja nggak bisa, apalagi Syekh Abdul Qadir. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Karena itu yang terpenting hati kita meninggal dalam membawa faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dibenarkan oleh ulama yang sahih, sehingga meskipun kita ahlul kabair wa ahlus saghair masih bisa masuk fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk di dalam syafaat khulafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kelompok sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, auliya, habaib, ahlut tariqah, sufiyah, yang dibawa-bawa itu kan nanti mensyafaati juga ba'da Rasulullah, jelas ba'da Rasulullah wa bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya satu saja, ketika meninggal membawa faham la ilaha illallah, syukur-syukur bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.